Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, siswa-siswiku SDT Albana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, anak-anakku semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini Allah telah memperkenankan kita semuanya untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan dan bulan yang penuh dengan kesucian, yaitu bulan suci Ramadan. Karena kita selalu berdoa, di tahun yang kemarin kita berdoa, ya Allah, pertemukanlah aku di bulan Ramadan tahun depan. Alhamdulillah hari ini Allah telah menjawab semuanya. Kita telah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan ini tentunya karena bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kenikmatan dan rezeki yang luar biasa, maka kita harus memanfaatkan bulan ini dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penuntun kita, yang mengajari kita, yang menyebarkan agama Islam ini sampai di dunia ini, sampai di negeri ini, yaitu agama Islam. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat, digolongkan sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ustaz sampaikan beberapa hal terkait tentang materi pondok Ramadan ini, ya, pondok kilat, perlu Ustaz sampaikan permohonan maaf karena Ustaz dan juga Ustadzah yang lainnya, ya, belum bisa bertemu secara tatap muka di sekolah, ya, bersama dengan kalian semuanya. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya media sosial ini menjalin silaturahim kita, meningkatkan silaturahim persaudaraan di antara kita, ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita harus banyak-banyak berpikir yang positif, ya, dan senantiasa berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya segera dipertemukan, bisa tatap muka, bertemu di sekolah kita, belajar bersama seperti tahun yang lalu. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini, ya, Ustadz akan menyampaikan yaitu tentang bentuk kecintaan kita kepada orang tua kita, ya. Kalau di dalam bahasa Arab, ya, yaitu birrul walidain. Birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain, ya, birrul itu adalah berbudi pekerti, berbakti. Walidain yaitu kedua orang tua kita. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai anak, ya, sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua kita. Tidak menjengkelkan orang tua kita, selalu mendengarkan nasihatnya, kemudian selalu meminta maaf ketika kita berbuat yang tidak baik kepada orang tua kita. Ya. Siapa orang tua kita? Ya. Siapa orang tua kita? Orang tua kita adalah ayah, ibu, kakek, nenek, ustadz dan ustadzah,
guru-guru kita yang ada di sekolah, dan semua yang berumur di atas kita, ya. Tetapi yang Ustadz sampaikan di materi ini, yaitu orang tua kita adalah ayah dan ibu kita terutama, ya, terutama adalah ayah dan ibu kita. Kita harus menyayangi mereka, ya, selalu mendoakan mereka. Selesai sholat kita doakan. Kemudian mungkin di bulan suci Ramadan ini kita juga banyak-banyak mendoakan mereka. Bagaimana doanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabb kami, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil, ya. Luar biasa, orang tua kita ini menyayangi kita penuh dengan kasih sayang, bahkan melebihi segala-galanya, ya. Saya yakin orang tua kalian, ya, mereka meskipun misalkan tidak ada di rumah, tetapi mereka berjuang untuk menafkahi kita, mencari rezeki untuk kita, ya, membesarkan kita, kemudian mencarikan uang untuk kita. Istilahnya itu direwangi rekoso kanggo anak-anake. Itu kalau dalam bahasa Jawa. Jadi orang tua kita ini senantiasa berkorban untuk kita, yaitu demi masa depan kita. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak, ya? Sebagai seorang anak tentunya harus membalas dengan kebaikan. Yang pertama, mendoakannya. Yang kedua, berbakti kepadanya, ya. Di dalam surat Al-Ankabut, ya, itu dijelaskan, ya, bahwa kita ini sebagai manusia, ya, sebagai manusia kita diwajibkan untuk berbakti, ya, untuk berbakti kepada mereka. Dan, ya, ada catatan. Harus berbaktinya ada catatan. Apa itu catatannya? Ya, kita boleh berbakti kepada orang tua, menuruti apa yang diinginkan orang tua, dengan satu catatan, mengajak dalam hal kebaikan, ya, mengajak dalam hal kebaikan. Terus bagaimana ketika orang tua kita ini mengajak dalam hal keburukan atau kemaksiatan? Maka kita wajib untuk menolaknya, ya, itu. Jadi bukan berarti di dalam materi ini birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua, menyayangi kedua orang tua ini, kita berbakti semuanya kita ikuti apa yang menjadi perintah orang tua. Tidak, ya. Ada garis bawahnya, digaris bawahi, selama orang tua mengajak dalam hal kebaikan, kita wajib untuk mengikutinya. Tetapi ketika orang tua mengajak dalam hal kemaksiatan, maka kita harus menolaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita memiliki orang tua yang senantiasa mengajak, mengarahkan kita menuju dalam hal kebaikan, ya, dalam hal kebaikan. Dituntun untuk memahami, ya, untuk memahami keagamaan, norma-norma, aturan-aturan yang sopan. Ini adalah orang tua kita. Insyaallah demikian anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita harus menyayangi kedua orang tua kita, ya? Ada kisahnya nanti. Ada kisahnya, yaitu kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah anak yang tidak diizinkan untuk beragama Islam. Sama siapa? Sama ibunya, ya. Ibunya ini melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memeluk agama Islam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah menolaknya. Bagaimana cara menolaknya? Nah, nanti ada materinya yang lanjutannya, ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini anak yang memahami tentang ajaran agama Islam, dan ibunya tidak
membolehkannya atau tidak mengizinkannya. Anak-anak sekalian, siapa tuh nama ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Ya, namanya itu Hamnah bin Abu Sufyan. Hamnah bin Abu Sufyan. Ini salah satu dari ibu yang tidak mengizinkan anaknya memeluk agama Islam. Nah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, luar biasa ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti anak-anak bisa mencari ceritanya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ya, yang mungkin bisa menjadi motivasi kita. Motivasi kita bagaimana kita ini bisa menyayangi orang tua kita, kemudian mampu memegang teguh agama Islam ini tanpa menyakiti orang tua kita. Nanti itu ada kisahnya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian apa motivasi kita? Ya, motivasi kita untuk birrul walidain ini. Ya, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua kita? Yang pertama, ya, birrul walidain adalah akhlak para nabi. Ya, akhlaknya para nabi, termasuk Rasulullah SAW. Nabi kita, semua nabi ya, itu mengajari kepada umatnya untuk berbakti dan menyayangi kedua orang tuanya, terutama ibunya. Yang kedua apa? Birrul walidain ya, lebih utama dari al jihadu fi sabilillah. Ya, birrul walidain lebih utama daripada al jihadu fi sabilillah. Apa al jihadu fi sabilillah? Berjihad, berperang di jalan Allah. Ya. Jadi birrul walidain, berbakti pada orang tua ini lebih utama, diutamakan dulu. Yang pertama apa sebenarnya? As-sholatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Ya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, al jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Ya, seperti kalau di zamannya Rasulullah itu ada banyak peperangan, ya, perang Uhud, perang Badar, ya, untuk membela kebenaran, menegakkan agama Islam. Ya, ini dilalui oleh para rasul, ya, para nabi. Ya, Rasulullah terutama gitu. Berperang di jalan Allah. Ini yang nomor 3. Yang kedua yaitu birrul walidain. Jadi kita tidak perlu berperang, tidak perlu memusuhi ya dengan cara baku tembak, terus menggunakan kekerasan, bom dan lain sebagainya. Ini tidak perlu kita lakukan. Ya, tidak perlu kita lakukan. Cukup kalau kita ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT, cintailah kedua orang tua kalian. Ini. Kemudian motivasi kita untuk senantiasa birrul walidain, berbakti pada orang tua. Ya. Yang ketiga yaitu kedua orang tua adalah pihak keluarga yang paling berhak, ya, yang paling berhak diperlakukan dengan baik. Ya. Kalau di dalam sebuah keluarga, ya, di situ ada anak, ada kakak, ada paman mungkin, ada tante, bule dan lain sebagainya. Tapi yang utama yang harus diperlakukan dengan mulia yaitu ummi kita, abi kita, ayah kita, ibu kita. Jadi kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena kedua orang tua kita adalah yang berhak diperlakukan dengan baik oleh kita sebagai seorang anak. Jadi anak-anakku semuanya, birrul walidain ini adalah penting sekali bagi kita. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yaitu tentang keutamaan birrul walidain. Keutamaan birrul walidain yaitu keutamaan-keutamaannya tentang berbakti kepada kedua orang tua kita. Birrul walidain merupakan amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi birrul walidain ini adalah
amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, dengan kita berbakti kepada orang tua kita menjadi sebab diampuni dosa yang besar yang ada di dalam diri kita sebagai seorang anak. Ya. Kita sayang pada orang tua, maka Allah pun akan sayang kepada kita. Kemudian yang ketiga, menjadi sebab dipanjangkan umurnya dan diperbanyak rezekinya. Itu. Yang ketiga, ingat, dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Ini keutamaan dari birrul walidain. Kemudian yang keempat, yaitu salah satu sebab atau bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua kita sama halnya berbakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kelima keutamaannya yaitu dengan berbakti kepada orang tua mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi di sini ya dalam lingkaran cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita dalam aturan-aturan agama Islam. Itu. Tapi kalau kita ini orang kafir, ya, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, tetapi dia sayang sama orang tuanya, mustahil dia masuk surga. Karena masuk surga yang pertama kuncinya yaitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, ini yang pertama itu. Yang kedua melaksanakan salat, as-sholatu ala waqtiha. Yang ketiga al-birrul walidain, birrul walidain. Ini berbakti kepada orang tua kita. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita sebagai seorang anak, ya, sebagai seorang anak ini harus selalu mencintai, ya, membanggakan kedua orang tua kita. Kalau kita diperintah, nak, tolong ambilkan air minum untuk ayahmu. Iya bu, itu. Bukan, nanti saja. Mas, mbak, ayo waktunya untuk melaksanakan sholat. Waktunya sholat, segera untuk laksanakan sholat. Sekto, ibu ke perintah terus. Ibu itu perintah, ayah tuh perintah terus. Aku bosen, misalkan. Naudzubillah min dzalik. Ini tidak boleh. Kata ini tidak diperbolehkan. Ya, orang tua kita ketika kita suruh, ya, kita menyuruh orang tua kita, bu, aku pengen belikan misalkan, bu, aku pengen es krim, belikan es krim. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita? Iya nak, sebentar ya. Kalaupun ibu kita belum punya uang, dengan tutur kata yang baik. Ya nak, nanti saat ini ibu belum punya uang. Nanti kalau udah punya uang, ibu belikan. Itu kata ibu kita. Ya, jadi kata ibu kita sangat lembut sekali. Nanti tak beli nih. Itu. Nanti saya belikan. Itu. Jadi tidak ada kata, kamu ini es krim terus, es krim, minta terus. Insya Allah tidak demikian. Itu. Orang tua kita sangat mencintai kita. Maka sudah selayaknya lah kita sebagai seorang anak harus membalas kecintaan orang tua kita ini dengan kasih sayang dan berbakti kepada mereka. Itu. Dengan berbakti kepada orang tua, ya, itu insya Allah, ya, kita akan senantiasa tenang di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, punya orang tua yang sayang kepada kita, kemudian kita pun juga sayang kepada mereka. Itu keseharian kita akan menjadi tenang. Gitu.
Kemudian ada beberapa unsur ya dari berbakti kepada orang tua. Salah satunya yaitu dengan berbakti kepada orang tua ya, kita akan terpelihara tutur kata kita ya. Kita harus memelihara tutur kata kita. Kita harus bersikap sopan, rendah hati, penuh kasih sayang, dan selalu mendoakan. Apa doanya? Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita harus selalu mendoakan kepada orang tua kita. Kemudian kita sebagai anak harus taat dan akrab ya. Akrab ini yang penting. Taat, yang pertama taat, yang kedua yaitu akrab. Akrab, sering obrolan sama orang tua kita, sering memeluk ya, berpelukan, mencium ibu kita, ayah kita. Kita sayangi mereka. Pulang dari bepergian kita berjabat tangan, mengucapkan salam ya. Mengucapkan salam itu sudah bagian dari mendoakan ya, mendoakan. Kemudian dipeluk. Ketika ibu kita sakit, kita menyiapkan air minum dan obatnya, menyuapinya gitu. Ini ketika orang tua kita sakit, kita mendoakannya, menyuapinya, menyiapkan air minumnya, menyiapkan obatnya gitu. Kemudian apa? Selain keakraban yang harus kita jalin dengan orang tua kita ya, yaitu tetap berbakti setelah kedua orang tua kita ini meninggal ya. Jadi kita sebagai seorang anak ya, kita harus berbakti terus kepada orang tua kita meskipun orang tua kita ini sudah meninggal dunia. Mungkin barangkali di antara kita ya ada sebagian dari kita ya, orang tuanya yang sudah meninggal saat ini ya. Kita berdoa, kita doakan mudah-mudahan orang tua kita ini dilapangkan kuburnya dan diampuni segala dosanya ya. Kalaupun itu diterima atau tidaknya ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai seorang anak selalu mendoakan orang tua kita apapun itu. Karena di materi ini yaitu berbakti kepada orang tua kita walaupun meskipun orang tua kita itu sudah di dalam kubur atau sudah meninggal dunia. Ini kita selalu doakan. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kisah bentuk kecintaan seorang anak kepada orang tuanya. Salah satu yaitu tadi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia beragama Islam, tetapi ibunya tidak menyukainya, ya, tidak mengizinkan masuk Islam. Bahkan ibunya ini berpura-pura, ya, karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini itu sangat cinta sekali sama ibunya, ya. Tutur katanya lembut sekali, baik sekali sama ibunya. Kemudian ibunya itu membuat sebuah sandiwara ya. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak mengikuti apa yang diperintahkan ibunya, dia tidak mau makan dan minum gitu. Dia tidak mau makan dan minum. Hei Sa'ad, kalau kamu tidak mau menuruti apa maunya ibumu ini, maka aku tidak mau makan dan minum, biar aku meninggal sekalian. Itu kata ibunya, yaitu Hamnah bin Abi Sufyan. Apa yang dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai ibunda, ya, wahai ibunda, meskipun ibunda demikian, ummi demikian, tapi Sa'ad sudah memiliki komitmen bahwa ini ajaran agama yang benar dan aku tidak mau mengikuti ibu. Dan ibu nanti kalau tidak mau makan dan minum, ibu nanti akan sakit. Kalau sakit apa? Repot sendiri nanti ibu. Gitu. Akhirnya apa? Lama kelamaan ya, beberapa hari kemudian ibunya makan dan minum. Jengkel ibunya ini.
Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini menggunakan tutur kata yang baik. Ya. Kemudian ada kisah selain Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang sudah sering kita kenal, ya, sudah kita sering dengar ceritanya, yaitu di dalam kandungan harus ditinggalkan ayahandanya Abdullah. Di dalam ketika dia sudah lahir, ya, baru beberapa, ya, belia masih kecil, ya, masih balita, ditinggalkan ibunya, ya. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya, ya, dia selalu mendoakan kedua orang tuanya, menyayangi ibunya. Bahkan pengganti dari ibunya yaitu pamannya yang berbeda dengan akidah. Berbeda akidahnya, dia bukan Islam, ya, tidak memeluk Islam, tapi karena pamannya ini baik, maka pengganti dari ibunya ini adalah pamannya. Dia menyayangi, berbakti pada pamannya, tetapi dalam bentuk dia menyayanginya, bukan berarti dia mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh orang tua atau pamannya tadi. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian selain Nabi Muhammad SAW, ya, itu ada kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini dia juga sama. Dia sangat mencintai kedua orang tuanya. Tetapi cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada orang tuanya itu tidak melebihi cintanya kepada agama Islam dan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz bacakan, ya, ada kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut diteladani dalam hal berbaktinya terhadap orang tuanya. Di saat orang tuanya telah memasuki usia yang sangat uzur, tua, ya, bukan hanya perkataan yang lemah lembut dan sikap yang baik saja yang ditunjukkannya, melainkan beliau juga dapat mengajak bapaknya. Siapa dia bapaknya? Yaitu Abu Quhafah, ya, untuk masuk Islam pada peristiwa Futuh Makkah. Hal ini telah dinanti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan cukup lama. Ya. Lama sekali Abu Bakar As-Siddiq ini menunggu-nunggu, ya, ayahnya yang sudah masa-masa tuanya, ya, untuk memeluk agama Islam, untuk bisa masuk di agama Islam. Ini. Jadi dengan proses yang lama, dengan tutur kata yang baik, Abu Bakar As-Siddiq ini mengajak orang tuanya, ayahnya, ya, ayahnya untuk memeluk agama Islam. Akhirnya apa? Di usia yang sudah tua ini, ayahnya mampu diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang terakhir, ya, Ustaz sampaikan kepada anak-anakku semuanya, kita sebagai seorang anak, marilah kita sayangi orang tua kita, ya, sayangi ibu kita. Kalau saat ini kita belum memeluk ibu kita, peluklah ibu kita, cium keningnya, cium pipinya, ya. Nanti di akhir materi ini, ya, Ustadz tunggu foto kalian ketika mencium ibu kalian, ya. Bahkan, ya, ada sahabat Rasulullah itu mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ingin berperang, jihad di jalan Allah. Tetapi Rasulullah mengarahkan apa? Apakah dia bertanya, balik tanya Rasulullah itu, wahai sahabatku, ya, ayah ibumu apakah masih hidup? Dia menjawab, masih hidup ya Rasulullah.
Kalau begitu berbaktilah kepada orang tuamu, sayangilah ibumu. Tidak perlu kamu ikut jihad, ya. Sebelum berjihad, berbaktilah kepada ibu dan ayahmu terlebih dahulu. Kenapa ya Rasulullah? Ya, karena berbakti kepada orang tua, birrul walidain ini lebih utama daripada al-jihadu fi sabilillah. Selain itu, ada sahabat yang bertanya lagi pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di dunia ini siapa yang harus aku sayangi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Yang kedua, Rasulullah menjawab, "Ibumu." Yang ketiga bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kemudian yang ketiga siapa ya Rasulullah yang harus aku harus berbakti dan yang harus aku hormati?" Yang ketiga Rasulullah menjawab, "Ibumu." Baru yang keempat yaitu ayahmu. Yang keempat siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Itu. Jadi yang ketiga kalinya ini adalah Rasulullah menjawab, "Sayangilah ibumu, sayangilah ibumu, cintailah ibumu." Baru sayangilah ayahmu. Tapi bukan berarti kita sayangi dulu ibu, tahun depan baru menyayangi ayah, bukan demikian. Tapi yang lebih utama menyayangi ibu, yang kedua yaitu ayahmu. Jadi anak-anakku semuanya, silahkan di rumah ya, tingkatkan bentuk kecintaan kalian kepada orang tua kalian. Dia yang sudah membesarkan kalian. Ibu kalian ini sudah mengandung 9 bulan, dibawa kemana-mana kalian ini, melahirkannya pun dengan susah payah. Hanya ada 2 pilihan antara hidup dan mati ketika melahirkan seorang anak. Kemudian menimangnya, menyuapinya, membesarkannya, menyekolahkannya, dan tidak bisa kita balas ya. Budi pekerti orang tua kita ini tidak bisa kita balas, kita bayar dengan uang berapa juta pun, berapa miliar pun, tidak bisa kita gantikan dengan itu. Ya, bagaimana cara menggantikannya? Balaslah dengan budi pekerti yang baik, berbakti kepada orang tua kita. Mungkin itu anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua kita, menyayangi orang tua kita, dan mudah-mudahan ketika kita berbakti kepada orang tua kita, berbakti orang tua yang ada di sekitar kita, tetangga kita, di dunia ini kita senantiasa banyak saudara, senantiasa banyak rezeki, dipanjangkan umurnya, dan nanti di akhirat kelak menjadi pertanggungjawaban kita, menjadi amal kebaikan kita yang akan menarik kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia dan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di anak-anak semuanya ataupun orang tua yang ada di rumah. Sekali lagi Ustadz mohon maaf yang besar-besarnya, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.